Selamat siang Pak Ranto dan Pak Syahril. Siang Pak, siang Pak. Oke, kita lanjut. Judulnya hari ini pengelolaan lingkungan pertambangan. Jadi kita sudah sering mendengar yang namanya kata lingkungan. Lingkungan ini menjadi satu isu penting ya, nggak hanya di industri pertambangan, tapi seluruh industri. Karena apa? Karena bumi kita ini, menurut para ahli lingkungan, kalau tidak dikelola dari sekarang, maka kemungkinan 50-100 tahun ke depan tidak akan ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Kenapa? Karena pertama, adanya kebocoran ozon. Ozon itu lapisan O3 ya. Lapisan O3 yang melindungi bumi dari paparan sinar matahari. Nah, kita tahu sinar matahari itu terdiri dari sinar-sinar ultraviolet, inframerah, sinar X, dan sebagainya. Jadi semua sinar-sinar yang mengandung radiasi yang berbahaya. Namun karena adanya lapisan ozon atau O3 ini, ya sinar-sinar itu sampai ke bumi tidak membahayakan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Jadi lapisan ozon ini seperti penyaringan ya, sehingga dia menyaring efek-efek dampak berbahaya daripada inframerah, sinar ultraviolet, dan sinar X ya dari matahari yang sampai ke bumi. Nah, kalau lapisan ozon menipis, dikarenakan ada bahan-bahan kimia tertentu yang dilepaskan ke udara, seperti dulu freon ya. Ada freon, kemudian ada sejenis apar yang dari gas, itu yang bisa merusak, menipiskan lapisan ozon. Nah, manusia pun berusaha sehingga mencari alternatif pengganti, sehingga bahan-bahan berbahaya itu sekarang tidak dipakai lagi. Nah, namun tetap ada sebagian bahan-bahan lainnya yang dapat membuat lapisan ozon ini semakin tipis. Yang kedua, ini kita mengalami peningkatan suhu bumi. Kenapa suhu bumi ini meningkat? Karena munculnya lapisan karbon. Jadi kita tahu lapisan karbon itu asalnya dari asap-asap pabrik, ya, asap motor, pembakaran, kebakaran hutan. Jadi semua jenis yang namanya pembakaran itu akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Kalau dalam bentuk padat, kita biasa melihat namanya karbon ya. Kayak kertas karbon yang hitam itu. Nah, kalau dalam bentuk gas, dia karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 ini kemudian naik ke atas. Jadi dia mengendapnya di atas nih. Dia mengendapnya di atas. Kalau sinar matahari datang, itu biasanya di bumi dipantul lagi ke ruang angkasa, sehingga panasnya itu tidak menetap di bumi. Tapi kalau ada lapisan karbon, itu sinarnya mantul lagi ke bumi, sehingga atau panas dari sinar matahari itu akhirnya menetap di bumi. Nah, inilah yang menaikkan suhu bumi. Ya. Nah, karbon ini sebenarnya dinetralisir oleh proses fotosintesis dari tumbuh-tumbuhan berdaun hijau. Jadi kalau pada siang hari, tumbuh-tumbuhan berdaun hijau itu melakukan proses fotosintesis, ya, di mana mereka mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis, lalu melepaskan oksigen. Nah, sehingga karbon dioksida tidak menetap di bumi nih. Tapi dengan semakin banyaknya pembangunan kota, ya, perambahan hutan, ya,
kemudian hutan dijadikan ladang, sehingga hutan sebagai paru-paru bumi ya, artinya di mana proses fotosintesis itu terjadi, itu menyerap karbon ya, dan kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi semakin tipis. Nah, sehingga karbon ini makin banyak numpuk di atas udara bumi, dan kemudian sinar matahari tidak bisa dilepas lagi langsung ke ruang angkasa begitu masuk ke bumi dan akhirnya menetap di bumi. Itulah yang menyebabkan suhu permukaan bumi ini naik. Jadi menurut para ahli lingkungan, ini dalam 40 tahun kenaikan suhu bumi ini sudah 5 derajat Celcius. Itu hitungan kasar ya secara rata-rata. Kalau hitungan kita lihat ya, dulu saya di Bandung itu tahun 85, suhu di sana itu pada siang hari rata-rata 16 sampai 20 derajat Celcius. Jadi saat di alun-alun kota Bandung ya, tengah hari kalau nggak pakai jaket itu kedinginan. Kalau sekarang boro-boro tengah hari, tengah malam itu ngipas-ngipas. Ya. Dan bukan di alun-alun tempat yang panas. Itu di daerah Dago yang ke atas lagi, yang daerah dingin, tetap aja ngipas-ngipas. Jadi kita bandingkan sekarang ya. Kalau dulu 16 sampai 20 derajat, itu siang tuh. Kalau malam mungkin lebih dingin. Sekarang siangnya itu di Bandung itu udah hampir sama kayak Jakarta. Antara 26 sampai 34 derajat Celcius. Ini kalau kita hitung kenaikannya berapa itu? 10 derajat Celcius lebih kan? Nah, inilah salah satu hasil daripada kerjanya karbon. Karena semenjak tahun 85 Bandung diberikan regulasi ya, muncul pabrik-pabrik ya, pabrik tekstil, pabrik industri makanan dan lain sebagainya. Nah, pabrik-pabrik ini menyumbang kepada pelepasan karbon yang tinggi. Dan kemudian kendaraan-kendaraan makin banyak. Kendaraan juga melepaskan karbon dioksida dan karbon monoksida ya ke udara. Karena Indonesia masih kurang ketat untuk emisi gas buang kendaraan. Nah, itu akhirnya terjadilah kenaikan suhu di permukaan bumi. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah naiknya, mencairnya es di Kutub Selatan ya, atau benua Antartika. Jadi Kutub Selatan itu benua Antartika, benua yang sangat luas ya, lebih luas sedikit dari benua Australia. Itu isinya es semua. Jadi nggak ada manusia yang tinggal situ kecuali para peneliti ya. Mereka memakai peralatan khusus, pemanas khusus, karena dinginnya itu di bawah 0 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat dinginnya itu di bawah minus 30 derajat Celcius. Jadi kalau naruh air, dalam setengah jam airnya jadi es tuh, es batu. Tapi sekarang benua Antartika sebagian mulai mencair sehingga luas daratannya itu semakin mengecil. Terus apa dampaknya lagi kalau benua Antartika ini mencair? Naiknya permukaan laut. Apa dampaknya lagi kalau naiknya permukaan laut? Daratan di bumi ini berkurang. Jadi manusia bertambah, daratan berkurang. Lama-lama orang bunuh-bunuhan berebutan lahan. Nah, ini masalah-masalah lingkungan yang ujung-ujungnya juga menjadi masalah sosial, juga masalah penyediaan pangan karena pertambahan penduduk bumi, sedangkan daratan makin berkurang, sehingga lahan untuk penanaman sumber makanan juga makin berkurang. Inilah menjadi masalah sosial ya, masalah lingkungan jadi masalah sosial. Jadi ini perlu diperhatikan. Makanya segala industri sekarang diharapkan turut menyumbang kepada pengelolaan lingkungan. Itu baru 2 aja, banyak lagi yang lainnya.
sekarang masalah isu plastik, karena masalah limbah plastik ini tidak bisa diolah langsung ya. Dia kalau sampah-sampah lainnya mungkin langsung diolah oleh zat-zat renik, kuman-kuman pengurai, mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa hari juga ada yang langsung larut dalam tanah nih atau air. Tapi kalau plastik ini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Dan kalau dia terendap dalam lapisan tanah, itu akan menyebabkan lapisan tanah menjadi tidak subur karena menghalangi oksigen ya untuk masuk ke dalam tanah. Jadi akhirnya tanah tidak subur, ditanamin tanaman, susah numbuh. Makanya sekarang plastik-plastik ini benar-benar dikelola sampah-sampah plastik ya. Dan supermarket udah nggak pernah memberikan kantong plastik lagi. Jadi buat sendiri dari rumah kantong kain, bukan plastik. Nah, itu semua masalah lingkungan. Di tambang pun tidak terlepas dari kewajiban untuk pengelolaan lingkungan. Nah, terutama tambang ini menyumbang kepada kalau karbon mungkin ada juga ya, karena mungkin beberapa kendaraan, mesin, ya, dan sebagainya. Tapi tidak separah mungkin manufaktur atau sumbangan karbon di kota-kota. Nah, kalau di tambang ini kebanyakan mengenai air bersih ya, pengelolaan air bersih, kualitas air. Karena air buangan dari tambang biasanya mengandung asam yang tinggi ataupun masih mengandung bahan-bahan kimia. Sehingga ada itu sebagian harus diukur ya sesuai dengan baku mutu air yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan gitu. Dan kemudian mengenai pengelolaan tanah, karena tentunya banyak penebangan hutan ya, pohon-pohon dan sebagainya. Nah, di sini pengaruhnya adalah jadi menjadi berkurangnya pohon-pohon yaitu untuk menyerap karbon. Sehingga akhirnya karbon akan makin menumpuk juga. Lalu berkurangnya kadar oksigen nanti. Karena hutan itu selain menyerap karbon, dia juga melepaskan oksigen ke udara saat berfotosintesis. Dan permasalahan dari pertambang selanjutnya adalah pasca tambang atau saat penanaman kembali, reklamasi ya. Masih banyak yang belum bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan akhirnya lingkungannya tetap rusak, dibiarkan gitu saja. Dan juga pengelolaan sampah, limbah-limbah B3 dan pengelolaan B3 itu sendiri. Nah, inilah yang pengaruh kepada lingkungan ya, yang ada di pertambangan. Nah, kalau di SKKNI ya, ini untuk POM ada 8 unit kompetensi. Salah satu unit kompetensinya adalah mengelola lingkungan pertambangan. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola lingkungan pertambangan di area kerjanya. Dan unit kompetensi ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Ya, jadi sebenarnya ini sederhana aja. Pertama, elemen kompetensi membuat program pengelolaan lingkungan pertambangan. Ini hanya ada 2 kriteria unjuk kerja. Ya. Yang kedua, mengkomunikasikan program pengelolaan lingkungan pertambangan kepada pekerja dan manajemen terkait. Ini ada 5 kriteria unjuk kerja. Yang ketiga, melaksanakan program pengelolaan lingkungan pertambangan. Ini ada 4 kriteria unjuk kerja.
Jadi intinya ini hanya masalah program pengelolaan lingkungan pertambangan. Nah, yang pertama, membuat program pengelolaan lingkungan pertambangan. Kriteria unjuk kerjanya adalah program pengelolaan lingkungan pertambangan dibuat sesuai rencana kerja. Jadi nggak diatur regulasi perundangan, silakan buat sendiri, terutama yang terkait dengan bagaimana lingkungan itu terpengaruh ya akibat adanya kegiatan pertambangan. Lalu program pengelolaan lingkungan pertambangan dievaluasi sesuai dengan rencana kerja. Kemudian elemen kompetensi yang kedua, mengkomunikasikan program pengelolaan lingkungan pertambangan kepada pekerja dan manajemen terkait. Jadi setelah dibuat program pengelolaan lingkungan, itu dikomunikasikan ya pada seluruh pekerja dan juga manajemen. Nah, ini ada 5 kriteria unjuk kerja. Rencana komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dibuat sesuai dengan area kerja dan jumlah pekerja. Lalu komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dilaksanakan sesuai rencana. Kemudian pelaksanaan komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dievaluasi sesuai SOP. Dan pelaksanaan dan evaluasi komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dilaporkan sesuai dengan SOP. Dan yang kelima, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan SOP. Oke, jadi ini mengkomunikasikan program pengelolaan lingkungan. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Inilah kriteria unjuk kerjanya. Yang ketiga, melaksanakan program pengelolaan lingkungan tersebut. Ya. Jadi hanya membuat, mengkomunikasikan, dan kemudian melaksanakan program pengelolaan lingkungan. Jadi kayaknya nggak. Pak Mario, Ya. boleh langsung tanya ya? Boleh. Oh, silakan Pak. Pak, kalau misalnya programnya ini program seperti apa Pak ya? Program kayak apa? Yang pemindahan B3K atau programnya seperti apa sih Pak? Kalau contohnya kayak di workshop-workshop begitu Pak, yang berkaitan sama unit kompetensi ini. Nah, program pengelolaan lingkungan pertambangan tentunya pertama berhubungan dengan tadi pengelolaan dan pemantauan kualitas air, ya, Oh iya iya, kualitas air, terus kualitas apa? udara, Intensitas cahaya gitu ya di workshop ya. ya, kualitas udara dan kemudian pengolahan tanah. Tanah itu mungkin kemiringan supaya jangan longsor dan sebagainya. Reklamasi, jadi udah direncanakan penanaman kembali pasca tambang dan kemudian keanekaragaman hayati. Jadi menanami kembali daerah-daerah yang mungkin sudah tidak ditambang ya dengan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan hijau ya karena ada keanekaragaman hayati. Lebih bagus lagi tumbuhan hijaunya yang mungkin bisa digunakan buahnya atau daunnya ya untuk dikonsumsi dan sebagainya. Oh di copy Pak, di copy. Seperti itu ya programnya ya. Di copy Pak. Atau nanti ada program untuk pengelolaan sampah ya. Sampah, limbah, pengelolaan B3 dan limbah B3. Ya itu nggak banyak-banyak. Yang penting bagaimana pengelolaan pemantauan kualitas air, pengelolaan pemantauan kualitas udara, pengelolaan tanah, reklamasi dan keanekaragaman hayati, lalu pengelolaan sampah B3 dan limbah B3. Nah, itu dibikin program, Pak. Jadi bagaimana untuk pengelolaan dan pemantauan kualitas air. Nah, Program. apakah perlu membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah? Nah, untuk air asam tambang, ya ini yang kebanyakan ada di pertambangan,
air asam tambang ini merusak lingkungan. Pertama, dia memiliki kadar keasaman yang sangat tinggi, sehingga dia akan merusak unsur-unsur hara dari tanah. Jadi air asam tambang ini harus dikendalikan. Nah, ini tinggal bikin programnya aja. Bagaimana program pengendalian air asam tambang, itu contohnya. Terus yang lainnya lagi mungkin bagaimana pengelolaan dan pemantauan kualitas udara. Ini berhubungan dengan debu-debu yang ada di pertambangan ya. Jadi apa programnya kira-kira yang kita mau bikin gitu. Ya nanti waktu ujian pasti akan ditanya nih oleh asesor. Apa program kamu untuk pengelolaan lingkungan pertambangan? Ya kan? Jadi sudah siap dengan jawaban. Nah, program-program lainnya adalah bagaimana lereng-lereng ya yang mungkin bisa terjadinya longsor, itu lebih baik ditanami kembali dengan tumbuh-tumbuhan keanekaragaman hayati, sehingga tanah yang ditanami dengan tanaman, itu apabila hujan, dia nggak akan tergerus air. Karena apa? Tanaman ini akan memiliki akar, dia akan memperkuat ya pondasi daripada tanah tersebut, sehingga tidak mudah tergerus, ya terbawa air permukaan, limpasan, ya air limpasan. Tapi tanah yang tanpa tanaman atau tumbuhan, itu mudah terkena air limpasan. Sehingga terjadi semacam pengikisan permukaan ya. Nah, itu jadi tanah-tanah permukaan yang mungkin sudah tidak ditambang lagi, ya kan ditanami tanaman ya. Ini itu namanya keanekaragaman hayati, pengelolaan tanah dengan keanekaragaman hayati. Lalu program apa lagi? Ya, program pengelolaan sampah. Bagaimana mengelola sampah, limbah-limbah yang ada di area pertambangan, dan juga mengelola B3. B3 pasti ada di pertambangan ya, karena mungkin oli-oli bekas ya. Itu bagaimana pengelolaannya? Apakah diserahkan kepada pihak ketiga? Silakan, itu namanya program juga. Atau dikelola sendiri. Kalau dikelola sendiri, ya berarti butuh sumber daya di situ. Sumber daya manusia, sumber daya peralatannya, ya, sumber daya keuangannya. Nah, harus kerjasama juga dengan pihak ketiga. Mau dibawa kemana ini limbah B3-nya? Oli-oli bekas. Ya. Jadi biasanya kalau limbah B3 itu harus ada pengelolaan secara khusus. Karena jangan sampai limbah ini malah merusak unsur hayati daripada tanah pucuk ya, atau tanah yang tanah yang paling atas yang bisa untuk ditanami ya. Karena kalau enggak, ya susah lagi nanti tanah tersebut akan ditanami. Jadi hilang unsur haranya ya. Nah, ini jenis-jenis program yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan pertambangan. Jadi di elemen kompetensi pertama ini Pak Ranto dan Pak Syahrir harus pikirin nih apa program yang akan saya buat ya untuk pengelolaan lingkungan pertambangan. Ini dulu dipikirin nih. Kalau udah dapat program-programnya, baru melangkah ke elemen kompetensi kedua, dikomunikasikanlah program tersebut. Untuk skopnya sendiri, Pak, di area kerja sendiri ya, Pak? Maksudnya, untuk skopnya sendiri, kalau yang tadi-tadi itu kan lebih ke arah bagian reklamasi atau segala macam nih, Pak. Nah, tapi kalau skopnya di area kerja sendiri, kami di bagian maintenance, itu lain lagi ya, Pak? Atau programnya lain sendiri gitu? Enggak, karena ini bukan dikatakan di area kerja, tapi ini umum, Pak. Jadi walaupun Bapak nggak punya hubungan dengan itu, Bapak harus tahu bagaimana cara mengelola lingkungan. Nah, nanti Pak, bisa Pak. Iya, jadi walaupun bukan tugas Pak Sahril nanti,
Tetap Pak Syaril harus tahu punya knowledge di sini. Di copy, Pak. Ya. Jadi kalau sudah punya program, nanti tinggal dikomunikasikan. Bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada pekerja dan manajemen terkait? Ya ini. Yang pertama, rencana komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dibuat sesuai dengan area kerja dan jumlah pekerja. Jadi nanti komunikasinya per departemen gitu, itu yang diminta. Kemudian komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dilaksanakan sesuai rencana. Jadi buat rencana dulu untuk komunikasinya. Kemudian pelaksanaan komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dievaluasi sesuai standar operating prosedur. Standar operating prosedur kalau ada itu diikutin. Kalau belum ada berarti kita evaluasi sendiri hasilnya apa. Artinya di sini tidak diatur oleh regulasi pemerintah. Jadi kita evaluasi nih kalau kita sudah melaksanakan komunikasi program pengelolaan lingkungan kita. Apakah sesuai rencana target kita atau sebelum? Nah, di sini poin 23 dari kriteria unjuk kerja. Kemudian poin 24, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dilaporkan sesuai dengan standar operating prosedur. Jadi kalau ada petunjuk dari SOP atau SOP-nya ada, itu lakukan sesuai SOP ya bentuk laporannya. Tapi kalau nggak ada, ya kita buat sendiri ya bentuk laporannya. Jadi artinya tidak diatur oleh regulasi pemerintah. Nah, itu. Kemudian poin 25, pelaksanaan dan evaluasi komunikasi program pengelolaan lingkungan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan SOP. Artinya ada rekamannya, rekodnya, ya, atau ada arsipnya. Baik arsip dalam bentuk hard copy atau arsip dalam bentuk soft copy atau digital. Nah ini elemen kompetensi yang kedua, mengkomunikasikan program pengelolaan lingkungan pertambangan pada pekerja dan manajemen terkait. Yang terakhir, melaksanakan program pengelolaan lingkungan pertambangan. Ini sudah dibuat, dikomunikasikan, dan dilaksanakan. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Ini ada kriteria unjuk kerja, ada 4. Program pengelolaan lingkungan pertambangan diterapkan sesuai rencana. Jadi buat rencana dulu nih untuk pelaksanaan penerapannya. Poin 32, penerapan program pengelolaan lingkungan pertambangan dievaluasi sesuai dengan program keselamatan pertambangan. Lalu setelah diterapkan dievaluasi. Ya, apakah sudah rencana, apakah ada hasilnya, ya. Lalu poin 33, penerapan dan hasil evaluasi program pengelolaan lingkungan pertambangan dilaporkan sesuai dengan standar operating prosedur. Lalu hasil ini kemudian dilaporkan pada manajemen dan kepada KTT ya mengenai penerapan program pengelolaan lingkungan. Dan poin 34, penerapan dan hasil evaluasi program pengelolaan lingkungan pertambangan didokumentasikan. Jadi setelah dilaporkan, direkod ya, direkam atau diarsip baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy-nya. Jadi mengelola lingkungan ini sederhana aja, yang penting udah punya bayangan nih program apa aja yang akan dibuat. Jadi walaupun bukan tugas Bapak di sini, ini dituntut kompetensi Bapak untuk bisa membuat program, mengkomunikasikan program lingkungan tersebut, lalu melaksanakan program lingkungan tersebut. Oke, Pak Ranto, ada pertanyaan, Pak Ranto? Atau tambahan? Lanjut dulu, Pak. Oh ya. Pak Saril, gimana Pak? Ya Pak, kalau untuk pelaksanaannya ini sesuai dengan plan, sesuai dengan komunikasi, dan ini nantinya bentuknya dalam bentuk report ya Pak, dalam bentuk rekod ya. Iya, nanti harus direkod semuanya. Oke. Ya, rekodnya itu bisa dalam bentuk hard copy, ya, lembaran kertas, bisa juga dalam bentuk soft copy disimpan di flash disk di komputer. Ya. Nah nanti waktu mungkin ditanya asesor, ya memang saya mungkin tidak terlibat dalam program ini, tapi saya tahu ya bagaimana caranya membuat program, kemudian bagaimana caranya membuat mengkomunikasikan program lingkungan,
lalu melaksanakan program pengelolaan lingkungan tersebut. Program saya ini. Ya. Lalu saya akan komunikasikan bla bla bla. Dan pelaksanaannya bla, sesuai dengan kriteria unjuk kerja. Yang gitu, Pak. Jadi ini adalah kemampuan yang dituntut ya. Walaupun kita dalam faktanya memang tidak terkait dengan lingkungan umpamanya. Tapi tetap harus punya knowledge dan skill untuk bisa mengelola lingkungan pertambangan. Seperti air tambang ya. Udah kebayang nggak bagaimana mengelola air tambang itu? Air asam tambang, sorry. Belum, Pak. Kalau untuk air asam sendiri belum, Pak. Ya, Mungkin air nanti asam Mas tambang itu tanyakan kan ke kawan. merusak lingkungan. Betul. Jadi di sini di materi sini emang ada, tapi saya pikir itu nggak terlalu banyak hubungannya sini, cuman ini kan program. Nah, buat program bagaimana mengelola air asam tambang. Jadi kita hanya ada petunjuknya bagaimana air asam tambang ini terdiri dari mineral sulfat, oksigen, dan air. Nah, tiga unsur ini kalau ketemu, jadilah air asam tambang. Jadi untuk mengelola air asam tambang ini tiga unsur ini harus dipisah. Ya, harus dipisah. Ini ada di sini. Ya, ini sulfat atau sulfidanya. Kalau oksigen masuk, air masuk, mereka bertiga ini akan bersenyawa membentuk air asam tambang. Ya, jadi kalau kita tahu di sini ada sulfidanya, kita usahakan air dan oksigen tidak masuk. Jadi kita membuat penutup ya dengan tanah liat atau batuan yang dipadatkan sehingga air maupun oksigen tidak masuk. Sehingga tidak ada terjadi air asam tambang. Ya ini ya. Atau kita pakai alkalin atau kapur. Dilapis di sini. Atau ini. Kita menghalangi oksigennya dengan aerobic wetlands. Ya, jadi oksigen nggak masuk ke area ada sulfat, maka tidak akan terjadi air asam tambang. Ini bentuk-bentuk bagaimana pengelolaannya. Jadi untuk buat programnya tinggal cari aja mana yang kita mau pakai. Itu contohnya ya. Jadi ada minimalisasi oksigen, ada yang melapisi supaya air dan oksigen tidak masuk, ya, atau pencegahan air asam tambang, atau menetralnya dengan apa? Air kapur. Ya, intinya air asam tambang itu terdiri dari sulfat, sulfida, ya, mineral sulfida, air H2O, dan oksigen. Jadi kalau salah satu unsur yang nggak ada, dia nggak akan jadi air asam tambang. Nah, kemudian yang lainnya lagi mungkin program pengendalian erosi dan sedimentasi. Ini masuk kepada pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman hayati. Ya, ini bikin program bagaimana pengendalian erosi, ya, sedimentasi atau pengikisan lapisan tanah. Ya, kita tinggal buat program aja. Apakah akan ditanami oleh tanaman ya, itu namanya keanekaragaman hayati, atau membuat satu apa tanahnya dipadatkan ya, atau diberikan batuan atau lain sebagainya. Nah, macam-macam programnya. Nanti tinggal cari aja program terbaik yang sesuai budget sehingga uh, apa pengikisan itu bisa diminimalisir. Nah, pengelolaan lingkungan pertambangan ya.
harus memperhatikan prinsip-prinsip pendekatan pengelolaan lingkungan. Itu tadi prinsipnya adalah lingkungan ini kita, kalau bicara lingkungan, kita butuh oksigen, kita butuh sinar matahari, namun sinar matahari yang sehat, yang tidak mengandung bahaya daripada radiasi dari sinar ultraviolet maupun inframerah. Dan kemudian kita butuh lapisan tanah yang untuk bisa ditanami, ya, tanah pucuk. Jadi jangan sampai tanah ini rusak oleh limbah plastik, air asam tambang, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melakukan prinsip-prinsip pendekatan tersebut secara spesifik kepada masing-masing hal-hal yang terkait akan mengganggu lingkungan tersebut. Nah, ini kita butuh buat program. Pemerintah sudah membuat instrumen untuk pengelolaan lingkungan. Ya. Ini AMDAL. AMDAL ini analisis mengenai dampak lingkungan. Ini dilakukan sebelum kita membuat proyek, sehingga kita akan tahu dampak lingkungannya itu apa aja. Jadi sudah kebaca dulu, gitu. Jadi kalau sudah ada dokumen AMDAL, tinggal dilihat. Yang kita rencanakan untuk mengelola lingkungan itu apa? Semuanya ada di dokumen AMDAL. Lalu setelah AMDAL ini, izin lingkungan dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lalu secara rutin 3 bulan sekali kita akan lapor upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, UKL, UPL. Ya, sebelumnya kita mungkin disuruh buat pernyataannya, surat pernyataan sanggup untuk pengelolaan lingkungan SPPL. Ya, ini instrumen yang dikeluarkan pemerintah supaya setiap industri, setiap perusahaan wajib untuk mengelola lingkungannya. Nah, nanti perusahaan sendiri membuat instrumen internal. Bagaimana pengelolaan limbah, bagaimana pengelolaan polusi, ya, polusi air, polusi udara, bagaimana pengelolaan debu, bagaimana pengelolaan kebisingan, bagaimana pengelolaan air asam tambang, bagaimana pengelolaan B3, ya, bahan berbahaya dan beracun, bagaimana pencegahan longsor, bagaimana perencanaan reklamasi. Nah, ini buat sendiri program-programnya. Dan kemudian buat sistem informasi pengelolaan lingkungan. Ini nanti softwarenya bisa diminta kepada Dinas Lingkungan Hidup tempat. Ya, jadi pengelolaan kualitas air, udara, tanah, semua di sini juga ada. Lalu metode pemantauannya, ya. Ya, inilah kalau kita bicara soal lingkungan, ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan atau tambahkan Pak Ranto, Pak Syahril? Kalau kita mempelajari apa yang sudah dilakukan perusahaan itu bisa jadi juga gitu ya Pak? Atau nanti programnya itu yang baru, benar-benar baru gitu ya? Ya, jadi kalau memang ada program yang sudah dibuat perusahaan atau yang akan dibuat, itu aja nanti yang dijelasin ke asesor gitu. Oh, di copy Pak. Ya. Soalnya kalau Bapak bilang, oh saya bukan orang lingkungan, jadi saya bilang, wah itu nggak lulus Pak. Di copy Pak, aman. Kita usahakan. Ini sebenarnya saya mau ngasih 2, tapi ini saya juga lagi sibuk bikin untuk AK3 umum, karena saya juga ngajar untuk POP paginya. Nanti sebentar saya ngajar POU. Jadi, buset, tugas saya ini banyak banget. Dari malam aja saya lagi buat untuk AK3 umum permintaan Kemnaker, ya, untuk di-upload di Google Class. Jadi materi-materi, video-video yang harus saya buat sendiri untuk ini. Jadi lagi ngejar target karena para peserta nungguin harusnya tanggal 4 kemarin, cuman karena permintaan dari Kemnaker ini harus pakai Google Class. Tadinya saya pikir cukup pakai Zoom, ternyata mereka harus minta pakai Google Class. Jadi
Itu hal baru bagi saya harus belajar Google Class, saya harus upload semua materi di Google Class, karena Google Class seperti itu. Jadi saya harus buat materi video semuanya. Nah ini yang repot, sehingga saya agak keteteran juga untuk ini. Gitu. Jadi nanti sisanya materinya mungkin saya akan usahakan buat video, sehingga Pak Ranto sama Pak Syahril mungkin bisa nontonlah videonya. Gitu Pak ya kira-kira untuk materi sisa. Dan kita kemungkinan kalau jadi, uji kompetensinya tanggal 8, tapi kita masih menunggu konfirmasi dari LSP-nya. Kalau nggak bisa tanggal 8, mungkin ya tanggal 9 atau tanggal 10. Di copy, Pak. Tanggal 8 ya. Ya. Oke, masih ada yang ingin dibahas karena untuk materi ini memang hanya ini aja sih. Hanya 3 elemen kompetensi, membuat program pengelolaan lingkungan pertambangan, mengkomunikasikan program pengelolaan lingkungan pertambangan, lalu melaksanakan program pengelolaan lingkungan pertambangan. Intinya harus punya programnya dulu. Nggak punya program, apa yang mau kita komunikasikan, apa yang kita mau laksanakan. Ya kalau umpamanya ini, kita punya program ini untuk pengelolaan tanah, ya. Atau sampah lah yang paling mudah kan, pengelolaan sampah. Jadi program kita untuk mengelola sampah, umpamanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi setiap seminggu mereka akan datang untuk membawa sampah-sampah. Itu udah satu program, Pak. Dan itu program pengelolaan lingkungan. Jadi minimal ada satu lah yang bisa dijelasin. Kalau nggak ada sama sekali, nggak tahu sama sekali mengenai program, dan nggak bisa buat sama sekali program pengelolaan lingkungan, ya bagaimana mau dikatakan kompeten ya untuk unit kompetensi ini. Gitu. Oke, Pak Ranto, Pak Sarin, ada pertanyaan tambahan? Itu sih, Pak. Sembari kami juga mempelajari program-program apa aja yang sudah ada di perusahaan. Oke. Ya kalau gitu mungkin kita lanjut lagi besok ya. Saya usahakan besok mungkin bisa 2 materi. Dan sisanya nanti saya sharing pakai video aja. Tapi intinya materi-materi yang sudah berikan ya, yang by WA itu yaitu dibuka-buka lagi. Terutama yang perlu dikuasai adalah ininya, unit-unit kompetensi. Karena ini yang akan jadi acuan bagi asesor untuk diuji ya, diuji pada peserta. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan dan mungkin diskusi, kita akhiri dulu untuk hari ini, Pak ya. Ya, itu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Ranto, Pak Syahril. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Pak Mario.